Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanti Catherine dan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui dulu lebih dalam mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian sendiri ini adalah aktivitas membetulkan akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut itu dicatatkan berdasarkan jumlah yang sebenarnya. Nah, biasanya jurnal penyesuaian ini dibuat oleh perusahaan setiap akhir periode. Pencatatannya contohnya mencatat bunga pendapatan, bunga utang, dan lain sebagainya. Itu kita pelajari pada next slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis pencatatan pada jurnal penyesuaian. Jadi ada 7. Yang pertama adalah perlengkapan, kemudian penyusutan harta tidak lancar, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir adalah piutang tak tertagih. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama, kita mempelajari mengenai jenis jurnal penyesuaian pada perlengkapan. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, contoh soalnya sudah tertera pada slide. Jadi, pada tanggal 8 Mei, perusahaan itu membeli perlengkapan sebesar 4.500.000. Kemudian di akhir periode bulan Mei, perlengkapannya itu tersisa 2.500.000. Nah, bagaimana kita harus membuat jurnal penyesuaiannya? Kita mencatat jurnal penyesuaiannya berarti mencatat perlengkapan yang telah terpakai. Nah, karena di awal periode perusahaan membeli sebesar 4.500.000 dan di akhirnya hanya tersisa sebesar 2.500.000, sehingga selisih tersebut adalah perlengkapan yang sudah digunakan oleh perusahaan. Nah, jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penyusutan harta tidak lancar. Nah, contohnya bisa kalian baca pada slide di sini ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara perhitungan untuk penyusutan harta tidak lancar? Nah, pada contoh tersebut, perusahaan memiliki akun di neraca saldo pada akun peralatan sebesar 12.500.000. Kemudian peralatan itu kan mempunyai penyusutan. Nah, penyusutan yang ditetapkan adalah 20% per tahun. Jurnal penyesuaian tanggal 30 April berarti berapa? Nah, kita menghitung jumlahnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, 2.500.000 ini didapat dari mana? Tentunya didapat dari hasil 20% dikali 12.500.000. Jadi kita mencatat angka tersebut berdasarkan nilai penyusutannya. Oke, kemudian kita lanjut, ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini, jadi teman-teman harus mengetahui bahwa itu terbagi menjadi 2. Ada dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Hah, gimana sih maksudnya? Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya adalah dicatat sebagai harta. Contoh soalnya bisa kalian lihat. Jadi, apabila dicatat sebagai harta, berarti perusahaan itu mencatat selama periode terjadinya. Nah, pada contoh tersebut perusahaan membayar tanggal 1 April. Nah, kemudian karena jurnal penyesuaian itu dicatat di akhir periode setiap tahunnya, maka
yang dihitung perusahaan adalah dari bulan April hingga Desember saja, jadi tidak penuh selama 12 bulan. Nah, April hingga Desember itu totalnya adalah 9 bulan. Nah, maka 9 bulan ini kita bagi per tahun. Karena setahun ada 12 bulan, sehingga kita dapatkan perhitungan sebagai berikut. Jadi 9 bulan dibagi 12 bulan itu hasilnya adalah 14 juta. Mohon maaf, 9/12 dikali 14 juta hasilnya adalah 10.500.000. Nah, jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Mengapa demikian? Beban sewa di debit karena perusahaan sudah melakukan pembayaran sewa. Kemudian sewa dibayar di muka karena hal tersebut sama. Kemudian yang selanjutnya adalah dicatat sebagai beban. Kalau tadi kita membahas dicatat sebagai harta, sekarang sebagai beban. Nah, kalau tadi kita menghitung selama periode terjadinya, sekarang jika dicatat sebagai beban, beban itu artinya berarti hutang ya. Yang belum tercatat itu berarti periode yang terjadi di luar selama bulan April hingga Desember. Berarti di luar bulan itu, berarti kan ada bulan Januari, Februari, Maret, yaitu selama 3 bulan. Nah, ini kita bagi selama satu periode, yaitu 12 bulan dikali sama angkanya 14 juta, sehingga menghasilkan 3.500.000. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Jadi dibalik ya sama jurnal yang sebelumnya tadi. Oke, kemudian kita masuk pada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini juga dibagi dua, teman-teman. Jadi ada dicatat sebagai utang dan dicatat sebagai pendapatan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah dicatat sebagai utang atau kewajiban. Contoh soalnya bisa kalian lihat pada slide. Jadi pada tanggal 1 September, perusahaan itu mendapatkan pendapatan sewa masa 1 tahun sebesar 9 juta. Sewa telah menjadi pendapatan pada tanggal 31 Desember, yaitu selama 4 bulan. Nah, kenapa sewanya itu telah menjadi pendapatan pada 31 Desember? Karena pada setiap akhir periode, perusahaan itu perlu mengakui pendapatan yang terjadi selama periode berjalannya. Jadi pendapatan yang diakui itu akan dicatat pada jurnal penyesuaian. Nah, perhitungannya sama pada 1 September hingga 31 Desember maksudnya, itu terjadi selama 4 bulan dikalikan periode 1 tahunnya, yaitu 9 juta, sehingga menghasilkan 3 juta. Nah, untuk jurnalnya adalah sebagai berikut: sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kemudian kita lanjut, bagaimana apabila dicatat sebagai pendapatan. Nah, contoh soalnya masih sama seperti yang tadi. Bagaimana jurnalnya? Akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga 31 Desember adalah sebesar 6 juta. Nah, jurnalnya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Jadi dibalik ya, teman-teman. Kalau tadi dicatat 3 juta, sekarang jika dicatat sebagai pendapatan itu sebesar 6 juta, yaitu sewa yang belum diakui menjadi sebagai pendapatan. Kalau yang sebelumnya kan dia sudah diakui atau diakui sebagai utang. Itu ya, teman-teman. Terus lanjut mengenai beban yang harus dibayar. Nah, ini sama dengan hutang beban. Contoh soalnya seperti pada slide. Contohnya itu adalah apabila perusahaan belum membayar gaji seseorang karyawan karena suatu kesalahan misalnya. Nah, itu di akhir periode perusahaan juga tetap harus mencatatnya di jurnal penyesuaian agar nantinya tidak terjadi kesalahan pencatatan. Nah, berapa sih? Karena yang belum dibayar tadi sebesar 2.500.000, maka perusahaan itu masih punya utang gaji 2.500.000. Beban gajinya juga sama, harus balance ya, teman-teman. Jadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah,
selanjutnya kita akan membahas pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Jadi pada transaksi di suatu perusahaan pastikan ada pelanggan atau customer yang melakukan hutang, pembayaran secara kredit. Nah, pembayaran secara kredit itu perusahaan mengakuinya sebagai piutang. Jadi perusahaan ini masih mempunyai piutang sebesar jumlah yang belum dibayar oleh pelanggan. Nah, itu juga perlu dicatat di penyesuaian akhir periode. Misalnya ada pelanggan yang belum membayar sebesar 6.500.000 hingga akhir periode, itu kita perlu mencatatnya. Jurnalnya adalah piutang sewa pada pendapatan sewa sebesar 6.500.000. Kenapa piutang sewa didebit? Karena otomatis perusahaan mendapatkan tambahan piutang sewa dari customer tersebut. Nah, selanjutnya adalah piutang tidak tertagih. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya resiko-risiko piutang itu kan pasti banyak. Misalnya resiko pelanggan gagal bayar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila terjadi pembayaran secara kredit, otomatis perusahaan akan menambah piutangnya. Nah, apabila perusahaan yang memiliki piutang pada perusahaan kita itu memiliki resiko gagal bayar atau tidak bisa membayar karena satu dan lain hal, itu kita juga perlu menyesuaikannya pada jurnal penyesuaian. Misalnya perusahaan menetapkan 3% sebagai piutang tak tertagih atas piutang usaha, maka jurnalnya adalah kita hitung 3% dari 3.200.000 itu, maka menghasilkan 96.000. Ini cadangan piutang ya teman-teman. Nah, jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Oke, saya kira sampai sini saja pembahasan kita. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang dijelaskan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.